Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut ini, kondisi kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap bersemangat untuk menebar kebaikan sebagai guru-guru bimbingan dan konseling atau mungkin insan bimbingan dan konseling lainnya. Nah, perkenalkan, nama saya Ribu Purwaningrum. Saya biasa dipanggil Naning. Saya adalah dosen dari Universitas 11 Maret Surakarta. Kebetulan di sana saya mengajar program studi bimbingan dan konseling dengan konsentrasi konseling. Maka tidak salah ketika Rumah Bimbingan dan Konseling meminta saya untuk bekerja sama menyampaikan beberapa materi yang kebetulan saya tahu terkait online crisis counseling. Materi ini dipilih bukan tanpa alasan yang jelas, tetapi didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan di lapangan terkait bagaimana ya cara untuk membantu beberapa pihak mengatasi krisis-krisis, terutama terkait dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, sebelum nanti hari Jumat kita berdiskusi lebih banyak terkait online crisis counseling, kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu selayang pandang terkait konseling krisis yang bisa dilakukan secara online. Tapi harus kita tahu dulu apa ya yang namanya krisis. Nah, saya membuat beberapa catatan yang nanti bisa diunduh juga disebarkan pada berbagai pihak yang memang membutuhkan terkait krisis terlebih dahulu, kemudian konseling krisis dan konseling krisis yang dilakukan secara online. Secara sederhana, krisis ini bisa dimaknai sebagai kondisi tidak seimbang yang terjadi pada diri individu. Nah, ketidakseimbangan ini karena apa? Biasanya terjadi karena kondisi-kondisi yang mengagetkan, kondisi-kondisi yang tidak disangka sebelumnya, kondisi-kondisi yang menyakitkan, kondisi yang surprise, sehingga tidak direncanakan sebelumnya ada dalam hidup individu, tetapi kemudian terjadi begitu saja. Nah, krisis bisa muncul karena ada pemicu yang tadi saya ceritakan. Kemudian bagaimana reaksi individu terhadap pemicu itu? Karena apa? Saya katakan reaksi individu terhadap pemicu. Ketika kita berbicara tentang kondisi pandemi COVID, tidak semua orang mengalami krisis atau mengalami stres yang berkelanjutan. Tetapi di sisi lain ada yang ternyata pandemi COVID ini membuat dirinya betul-betul berada dalam kondisi yang sulit. Nah, kondisi yang sulit ini jika tidak diikuti dengan sistem coping yang tepat oleh individu, maka itulah yang disebut dengan krisis. Nah, krisis ini bisa menjangkiti siapapun. Siswa bisa, mahasiswa bisa, orang-orang di luar sana bisa, dan bahkan guru bimbingan dan konseling pun bisa. Maka untuk melakukan tugas kita sebagai insan bimbingan dan konseling dalam menghadapi krisis-krisis semacam pandemi COVID atau mungkin krisis yang lain, apalagi dalam kondisi stay at home seperti ini, maka perlu kita lakukan atau kita upayakan untuk bisa memberdayakan diri melakukan konseling krisis yang dilakukan secara online. Nah, konseling krisis itu sendiri saya mengambil sebetulnya pendekatan konseling krisis ini banyak sekali. Kalau dicari begitu ada banyak sekali yang membicarakan tentang konseling krisis, tetapi saya memilih untuk mengadaptasi pendekatan konseling krisis yang ditulis oleh Miller. Buku Miller ini ada judulnya Fundamentals of Counseling, nanti bisa dicari kemudian di-download sendiri dan dibaca lebih dalam. Tetapi sebagai pengantar saya menjelaskan bahwa dalam konseling krisis ini ada dua tipe konseling. Yang pertama adalah pertolongan pertama, yang kedua adalah krisis terapi. Nah, kalau untuk yang pendekatan pertama atau model pertama disebut sebagai konseling dengan model pertolongan pertama pada krisis tadi, itu memiliki setidaknya ada 5 langkah, yaitu psychological contact antara konseli atau klien dengan konselor, kemudian diikuti dengan psychological explorations and problem. Artinya adalah mengeksplorasi kondisi-kondisi psikologis dan kondisi-kondisi masalah atau krisis yang sedang dihadapi, diikuti dengan solutions exploration atau eksplorasi solusi. Jadi dari berbagai hal yang tadi sudah dibahas di
tahap sebelumnya terkait masalah dan kondisi psikologis yang mungkin muncul, maka dalam pertolongan pertama krisis ini juga dibicarakan tentang exploration solution atau eksplorasi terhadap solusi-solusi yang mungkin muncul. Nah, kemudian diikuti dengan tahap yang selanjutnya, yaitu pengambilan aksi atau tindakan nyata dari solusi-solusi yang tadi direncanakan. Pada akhirnya akan berakhir dengan follow up. Nah, model konseling krisis yang pertama ini itu terjadi atau dilakukan untuk mereka-mereka yang berada pada situasi krisis yang masih dalam taraf sedang, sehingga tidak berpotensi untuk sampai pada hal-hal yang membahayakan, misalnya bunuh diri, kemudian keluar dari rumah, kemudian withdrawal misalnya, atau merujuk pada gangguan kesehatan mental. Itu bisa dibantu dan diselesaikan menggunakan pertolongan pertama pada krisis. Tetapi jika itu semua tidak bisa dilakukan, maka bisa dilanjutkan dengan terapi krisis, yaitu konseling krisis model yang kedua. Sehingga dari dua model yang disebutkan oleh Miller itu tidak dua-duanya harus dilakukan semua. Jika memang tarafnya masih sederhana, maka bisa kita ambil yang pertolongan pertama pada krisis. Nah, untuk yang bisa dilakukan secara online adalah yang pertama, model yang pertama, mudah dilakukan secara online adalah yang pertama, yaitu yang pertolongan pertama terhadap krisis. Maka hari Jumat nanti akan kita diskusikan lebih banyak terkait metode-metode dan teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong individu dalam krisis dalam jaringan atau online menggunakan metode konseling krisis Miller yang pertama yang disebut dengan pertolongan pertama pada krisis.